Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Rabu di awal bulan Juli ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kisah para misionaris yang diterima di suatu tempat dan bahkan ditolak di tempat yang lain. Ini bukan merupakan kisah yang baru atau seperti kisah cintamu. Wah, yang diterima dan bahkan yang ditolak. Ini juga bukan merupakan kisah yang baru. Karena itu, kalau pengalaman ditolak khususnya, tidak usah terlalu baper. Karena yakin dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Para sahabat yang terkasih, Yesus dalam karya pewartaannya, dia suka sekali belusukan ke kota, bahkan ke kampung-kampung. Dan orang rindu sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana pengalaman Sakeus misalnya. Wah, orang pendek itu dia ingin melihat, tetapi lebih khusus mau mengalami keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Atau pengalaman wanita pendarahan bertahun-tahun, 12 tahun. Wah, berdesak-desakan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini pengalaman bagaimana Yesus dirindu, diterima oleh setiap orang. Tetapi pengalaman yang lain, khususnya dalam Injil hari ini, pengalaman dia ditolak. Seperti dalam Injil juga, wah, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Dan bagaimana kita masuk dalam Injil pada hari ini. Yesus lagi pergi ke satu tempat namanya Gadara. Dia belusukan ke sana. Dan dalam perjalanan, di tengah jalan itu ada kuburan. Penjaga kubur itu kerasukan setan. Dan tidak ada orang yang berani lewat di situ karena takut. Tetapi ketika Yesus lewat, setan-setan saja bahkan bertekuk lutut di hadapan dia. Setan-setan mengakui dia sebagai Allah. Dan wah, setan minta supaya ditransfer ke babi-babi yang ada di situ. Lalu kemudian babi-babi pergi ke jurang dan mati di laut. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Bagaimana kehadiran Kristus itu menyelamatkan orang yang takut kemudian merasakan kelegaan. Tetapi yang lebih mendalam lagi, ketika dia masuk ke dalam kampung itu, setelah diceritakan apa yang sudah terjadi, orang-orang di situ tidak menerima dia. Dan bagaimana tanggapan Yesus? Dia menghargai kebebasan orang-orang yang ada di situ. Para sahabat yang terkasih, menerima Tuhan atau menolak Tuhan, itu adalah pilihan hati kita masing-masing. Tetapi yang paling utama, dia menyapa kita setiap saat. Bahkan ketika kita hidup dalam ketakutan, dia hadir, memberi kita terang, membebaskan kita. Dan berusaha untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Pengalaman hari ini adalah sebuah pembelajaran bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai kebebasan kita masing-masing. Tetapi dia senantiasa datang. Dia senantiasa menyapa kita. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, keselamatan, hidup yang awalnya takut, kemudian hidup dalam keleluasaan. Karena Tuhan Yesus hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena itu pilihan ada pada saya dan para sahabat semua. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang